Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azima Desania dengan NIM 111040490063. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan pemaparan materi terkait etika profesi hukum. Dalam hal memenuhi ujian tengah semester pada mata kuliah etika profesi hukum dengan dosen pengampu Profesor Haji Kamarusdiana MH. Baik, oke, slide selanjutnya adalah ya, apa itu profesi hukum? Jadi, menurut Lubis tahun 1904, etika profesi merupakan suatu sikap hidup yang mana berupa kesediaan untuk dapat memberikan pelayanan profesional terhadap masyarakat dengan keterlibatan penuh serta juga keahlian ialah sebagai pelayanan dalam rangka melaksanakan tugas. Nah, oke. Slide selanjutnya ialah apa saja sih profesi hukum itu sendiri? Yang pertama itu ada hakim, advokat, hakim MK, dan juga jaksa. Selanjutnya itu hakim. Nah, dasar hukum, kode etik, dan PPH. Jadi nomor 1 itu keputusan bersama KMA dengan KY nomor 0447 garis miring KMA garis miring 2009 dan 02 garis miring KY garis miring 2009 KEPPH Jungto putusan MA nomor 36 P garis miring HUM garis miring 2011 tanggal 9 Februari 2012. Yang kedua itu keputusan bersama KMA dengan KY nomor 02 garis miring PB, garis miring KMA, garis miring 2012, dan 02, garis miring PB, garis miring KY, garis miring 2012, PEPPH. Bangalore Principle of Judicial Conduct itu yang pertama Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung tahun 2002 di Surabaya merumuskan pedoman perilaku hakim yang memperhatikan prinsip-prinsip dalam Bangalore Principle of Judicial Conduct. Bangalore Principles of Judicial Conduct adalah kode etik hakim sedunia. Oke. Nah, mungkin saya ingin menjelaskan, jadi itu prinsip-prinsip yang disusun oleh para hakim dari beberapa negara dunia sebagai standar kode etik hakim itu pada tahun 2002. Nah, yang pertama itu ada kemandirian. Nah, hukum adalah syarat utama bagi ditegakkannya aturan hukum dan jaminan dasar nih atas pengadilan yang adil. Maka dari itu, seorang hakim harus menegakkan dan memberi contoh atas kemandirian, baik secara perorangan maupun kelembagaan. Nah, yang kedua itu adalah tidak memihak. Jadi itu hakim tidak boleh memihak karena putusan ini sangat mempengaruhi gitu dari hakim memihak ini. Nah, hal itu berlaku tidak saja pada keputusan itu sendiri, namun juga pada proses diputuskannya sebuah perkara. Nah, yang ketiga itu ada integritas. Integritas ini sangat penting dalam pelaksanaan jabatan hakim. Nah, yang selanjutnya itu ada kesopanan. Kesopanan dan juga penampilan sopan santun merupakan sesuatu yang sangat krusial dalam kinerja dari semua hakim seperti itu. Selanjutnya itu ada persamaan. Nah, dalam menjamin persamaan itu sangat penting karena merupakan kinerja yang baik dari jabatan kehakiman kayak gitu. Jadi persamaan ini sangat penting supaya tidak membeda-bedakan kayak gitu. Jadi biar semua orang yang di hadapan hakim itu sama gitu. Memihak satupun gitu ya. Nah, yang terakhir itu ada kecakapan dan ketekunan. Kecakapan dan ketekunan ini adalah persyaratan utama di dalam pelaksanaan jabatan kehakiman. Nah, pada tahun 2009, Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim KEPPH ditetapkan dengan ditandatanganinya surat keputusan bersama SKB nomor 047 garis miring KMA garis miring SKB garis miring 4 garis miring 2009 nomor 02 garis miring SKB garis miring PKY garis miring 4 garis miring 2009 tanggal 8 April 2009 mengenai kode etik dan pedoman perilaku hakim oleh Ketua Mahkamah Agung MA dan Ketua Komisi Yudisial KY dan berlaku sejak 8 April 2009 gitu. Mengenai kode etik pedoman perilaku hakim oleh Ketua Mahkamah Agung ini berlaku ya sejak 8 April 2019 2009, mohon maaf.
Nah, selanjutnya itu pada tahun 2012 telah terbit peraturan bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI nomor 02 garis miring PB garis miring MA garis miring 9 garis miring 2012 strip 02 garis miring PB garis miring PKY garis miring 09 garis miring 2012 tentang panduan penegakan kode etik dan pedoman perilaku hakim yang ditandatangani Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial tanggal 27 September 2012. Nah, yang kedua itu kita akan membahas terkait advokat. Oke, sebentar. Nah, jadi kode etik advokat Indonesia adalah sebagai hukum tertinggi dalam menjalankan profesi yang menjamin dan melindungi namun membebankan kewajiban kepada setiap advokat. Sebentar, mohon maaf. Advokat untuk jujur dan bertanggung jawab untuk menjalankan profesinya baik kepada klien, pengadilan negara atau masyarakat dan terutama kepada dirinya sendiri. Nah, advokat Indonesia adalah warga negara Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, bersikap jujur dan juga memiliki moral yang tinggi, luhur dan mulia, dan juga dalam melaksanakan tugasnya menjunjung tinggi hukum Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Oke. Nah, jadi itu yang pertama, kode etik advokat itu yang pertama ada harus berpegang teguh pada nilai-nilai ini dalam menjalankan profesinya. Kemandirian berarti advokat memiliki kebebasan dalam menjalankan profesinya. Kejujuran berarti advokat harus jujur dan tidak melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan hukum. Kerahasiaan berarti advokat harus menjaga kerahasiaan informasi klien, dan keterbukaan berarti advokat harus memberikan informasi yang jelas dan transparan kepada klien. Yang kedua itu advokat tidak dibenarkan mengizinkan karyawan-karyawannya yang tidak berkualifikasi untuk mengurus perkara atau memberikan nasihat hukum kepada klien dengan lisan atau dengan tulisan. Nah, yang ketiga itu advokat tidak diperbolehkan memberikan keterangan yang dapat menyesatkan klien berkaitan dengan perkara yang sedang ditanganinya. Nah, yang terakhir itu Dewan Kehormatan sebagai suatu lembaga yang eksistensinya telah dan harus diakui setiap advokat tanpa melihat dari organisasi profesi yang mana yang mana berasal dan menjadi anggota yang pada saat mengucapkan sumpah profesinya tersirat pengakuan dan kepatuhan terhadap kode etik advokat yang berlaku. Nah, terdapat pula kepribadian advokat. Yang pertama itu, advokat dapat menolak untuk memberikan nasihat dan bantuan hukum kepada setiap orang yang memerlukan jasa dan atau bantuan hukum dengan mempertimbangkan oleh karena tidak sesuai dengan keahliannya dan bertentangan dengan hati nuraninya. Tetapi tidak dapat menolak dengan alasan karena perbedaan agama, kepercayaan, suku, keturunan, jenis kelamin, keyakinan politik, dan sebagainya. Nah, yang kedua itu advokat dalam melakukan tugasnya tidak bertujuan semata-mata untuk memperoleh imbalan materi, tetapi lebih mengutamakan tegaknya hukum, kebenaran dan juga keadilan. Nah, yang ketiga itu advokat dalam menjalankan profesinya adalah bebas dan mandiri dan tidak dipengaruhi oleh siapapun dan wajib memperjuangkan hak asasi manusia dalam negara hukum Indonesia. Nah, yang keempat itu advokat wajib memelihara rasa solidaritas di antara teman sejawat. Selanjutnya, advokat wajib memberikan bantuan dan pembelian hukum kepada teman sejawat yang diduga atau didakwa dalam suatu perkara pidana atas permintaannya karena pertunjukan organisasi profesi. Nah, selanjutnya itu advokat tidak dibenarkan untuk melakukan pekerjaan lain yang dapat merugikan kebebasan, derajat, dan martabat advokat. Advokat itu harus senantiasa menjunjung tinggi profesi advokat sebagai profesi terhormat. Selanjutnya, advokat dalam menjalankan profesi harus bersikap sopan terhadap semua pihak. Namun, wajib mempertahankan hak dan martabat advokat. Nah, selanjutnya itu, seorang advokat yang kemudian diangkat untuk menduduki suatu jabatan di suatu negara itu tidak dibenarkan ya. Dalam lembaga eksekutif, legislatif, dan judikatif itu tidak dibenarkan untuk berpraktek sebagai advokat lagi. Nah, seperti itu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang Hakim MK. Nah, oke. Hakim MK ini memiliki kode etik sendiri ya.
kode etik profesi ini sendiri. Yang pertama itu menjunjung tinggi dan mematuhi sumpah jabatan yang telah diucapkan, serta melaksanakan tugas dengan jujur dan adil, penuh pengabdian dan penuh rasa tanggung jawab kepada diri sendiri, masyarakat, bangsa, negara, dan Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua itu menjauhkan diri dari perbuatan tercela dan menjaga kewibawa selaku negarawan, pengawal konstitusi yang bebas dari pengaruh manapun, atau yang bisa disebut dengan independen, arif, dan bijaksana, serta tidak memihak imparsial dalam menegakkan hukum dan keadilan. Gitu. Nah, ada juga nih pola pedoman terhadap perilaku hakim MK. Nah, yang pertama itu dalam penyelesaian perkara, hakim konstitusi ini wajib bersikap dan bertindak menurut ketentuan yang digariskan dalam hukum acara. Nah, yang kedua, memperlakukan semua pihak yang berperkara secara seimbang. Jadi dia tuh tidak boleh melakukan diskriminatif gitu terhadap pelaku-pelaku yang ada dalam ruang sidang. Seperti itu. Nah, yang ketiga itu menjatuhkan putusan secara objektif didasarkan kepada fakta dan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan guna menjamin rasa keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum yang optimal. Nah, yang keempat itu ada menjaga jarak untuk tidak berhubungan langsung ataupun tidak langsung, baik dengan pihak yang berperkara maupun dengan pihak lain yang tidak mengadakan kolusi dengan siapapun yang berkaitan atau dapat diduga berkaitan dengan perkara yang akan atau sedang ditangani, sehingga dapat mempengaruhi objektivitas atau citra mengenai objektivitas putusan yang akan diberikan. Kayak gitu. Nah, ada pula yang terhadap teman nih. Jadi, hakim konstitusi ini wajib memelihara hubungan kerjasama, saling membantu, dan meningkatkan profesionalisme, saling mengingatkan, memupuk kesetiakawanan, tenggang rasa, serta menjaga martabat, dan menambah baik sesama teman sejawat. Nah, yang kedua itu tidak sekali-kali melecehkan teman sejawat. Nah, yang ketiga, tidak memberikan komentar terbuka atas pendapat teman sejawat yang berbeda. Dissenting opinion, kecuali dilakukan dalam rangka pengkajian ilmiah. Nah, terhadap masyarakat itu, hakim konstitusi itu wajib berperilaku sederhana, rendah hati, serta menghormati dan menghargai orang lain. Nah, yang terakhir itu berupaya menjadi contoh teladan dalam kepatuhan kepada hukum dan norma-norma lainnya. Nah, yang terakhir itu terhadap keluarga, hakim konstitusi itu wajib berupaya menjaga keluarga dari perbuatan tercela menurut norma hukum dan kesusilaan. Nah, yang kedua itu berupaya menjaga ketentraman dan keutuhan keluarga. Nah, selanjutnya ini saya akan membahas terkait jaksa. Oke. Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana. Nah, putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang, profesi jaksa adalah tugas dan wewenang yang bersifat keahlian teknis dalam organisasi kejaksaan di bidang pidana, perdata, dan tata usaha negara. Di bidang ketertiban dan ketentraman umum dan tugas-tugas lain berdasarkan undang-undang. Nah, kode perilaku jaksa adalah serangkaian norma penjabaran dari kode etik jaksa sebagai pedoman keutamaan mengatur perilaku jaksa, baik dalam hal melaksanakan tugas dalam profesinya ini, lalu menjaga kehormatan dan juga martabatnya, lalu jadi kode etik ini tuh berlaku di mana saja gitu, maupun ketika dia sedang berada di masyarakat luas kayak gitu. Nah, kode perilaku jasa adalah serangkaian norma penjabaran dari kode etik jasa sebagai pedoman keutamaan mengatur perilaku jasa baik dalam menjalankan tugas profesinya, menjaga kehormatan dan martabat profesinya maupun dalam melakukan hubungan kemasyarakatan di luar kedinasan. Nah, yang pertama itu kewajiban jaksa kepada negara. Nah, dia tuh harus setia dan taat kepada Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Bertindak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan yang ketiga itu menghindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan yang hidup dalam masyarakat dan menjunjung tinggi HAM. Selanjutnya itu kewajiban jaksa kepada institusi. Nah, kewajiban jaksa ini kepada institusi ini salah satunya adalah menerapkan doktrin Trikarma Adiaksa dalam melakukan tugas dan wewenangnya. Nah, terdapat pula kewajiban jaksa kepada masyarakat, yaitu memberikan pelayanan prima dengan menjunjung tinggi supremasi hukum dan hak asasi manusia, menerapkan pola hidup sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Ya, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.